Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini, tanggal 17 Oktober 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, setiap kita anak Tuhan harus beribadah kepada Tuhan, baik secara online, onsite. Atas rahmat anugerah Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita tidak bisa datang secara onsite karena keadaan pandemi COVID-19. Tapi melalui doa-doa kita semua sebagai hamba Tuhan, doa kita semua anak-anak Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang tidak baik menjadi perkara yang baik. Dulu keadaan memburuk, tapi keadaan sekarang sudah membaik. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dulu kita hidup di dalam dosa, tapi sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Dulu kita hamba dosa, tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hidup dengan gaya lama, tapi saat ini kita hidup di dalam ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian dahulu dan sekarang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Dulu aku cinta dunia, sekarang cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Dulu aku hamba dosa, sekarang hamba Tuhan Yesus. Haleluya. Dulu aku hina, sekarang mulia. Dulu sia-sia, sekarang hidupku berguna. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan, haleluya, hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu aku hidup tidak percaya Yesus, sekarang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dulu aku tidak taat, sekarang mau taat kepada Yesus. Haleluya. Dulu hidupku sia-sia, sekarang memuliakan Tuhan. Dulu aku tidak paham, sekarang cinta Yesus. Haleluya. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu aku bersungut-sungut, sekarang aku bersyukur. Haleluya. Dulu aku suka marah-marah, sekarang bersabarlah. Haleluya. Dulu suka berbuat dosa, sekarang bertobat. Haleluya. Dulu hidup buat dunia, sekarang hidup buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu aku iri hati, sekarang berserah kepada Tuhan. Dulu suka benci, sekarang punya kasih Tuhan. Dulu suka mabuk dunia, sekarang cinta firman Tuhan. Haleluya. Dulu ku terikat dosa,
jiwaku. Amin. Tuhanku, serahkan hatiku padamu. Langit segenap hidup, haleluya, dalam tanganmu. Dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dulu aku hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 18. Terima kasih Yesus. Tuhanku, serahkan hatiku padamu. Haleluya. Langit segenap hidup dalam tanganmu. Haleluya. Tuhanku, serahkan hatiku padamu. Haleluya. Langit segenap hidup, haleluya, dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya menikmati kasih karunia Tuhan bersama Bapak Ibu, karena dulu kita hamba dosa. Lagu pujian ini sangat memberkati kehidupan kita, menyadarkan kita dulu kita hidup di dalam dosa, dulu kita hidup di dalam kegelapan, dulu berbuat dosa, tapi saat ini hidup di dalam terang Tuhan. Ada perubahan di dalam Kristus, seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya mau baca. Dulu kehidupan kita ciptaan yang lama, di luar Kristus, hidup di dalam kegelapan, suka mabok-mabok. Dulu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita lama. Dulu suka nonton bioskop, suka nonton pornografi, hidup di dalam dosa, tidak mau diatur, tidak taat, sifat kekerasan, sifat egois, maunya sendiri. Tapi di saat ini, sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan ubah dalam kehidupan kita. Seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini harus Bapak Ibu. Karena kerajaan surga itu adalah keadaan yang baru. Kerajaan yang baru. Tidak laku ciptaan yang lama. Gaya hidup lama di dunia ini penuh dengan dosa. Tapi Tuhan mau hidup kita diperbarui oleh firman dan Roh Kudus. Oleh itu biar hari-hari kita melangkah, minta pimpinan Roh Kudus, rajin baca Alkitab. Itu tujuannya. Supaya kalau kita rajin baca Alkitab, tahu, mengetahui dengan sadar, kita paham garis-garis ketentuan hukum yang Tuhan tetapkan. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, mengajar kita, mengingatkan kita, supaya kita tidak hidup di dalam dunia, tapi hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadi bekerja sama ini, kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudus. Kita baca firman Allah, akal kita sehat, mengerti. Tapi bukan hanya mengerti saja, Roh Kudus akan membawa kita untuk menyadarkan kita, untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Kita mau baca dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 22. Kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menjogai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan.
Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan suatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya, dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukan dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, jangan engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiam di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikan gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya dapat tidur dengan memakaikannya sendiri dan memberkati engkau, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan kau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun orang asing ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya jangan ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dandannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 22 terakhir. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah Bapak Ibu. Saya selalu katakan, mari kita merajin baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan nomor 1, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan adalah Kristen yang memperhatikan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Bukannya orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanyalah orang yang melakukan firman Tuhan. Mari, kalau kita baca pagi ini firman Tuhan, yang pertama masalah keluarga, Pak Ibu. Ini yang pertama saya mau tekan keluarga. Banyak saat ini suami istri, rumah tangga hancur, cerai, main perselingkuhan, berzina, main perempuan dengan lain, bertindak kekerasan, rumah tangga hancur, Bapak Ibu. Perhatikan loh. Sedangkan Tuhan mau membangun komunitas yang holy, komunitas yang suci di hadapan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, bukan sembarangan, Bapak Ibu. Tuhan ciptakan Adam, satu Hawa. Sudah saya katakan ya, pada waktu Tuhan mengambil rusuk Adam, bukan banyak rusuk, tapi dia ambil salah satu rusuknya itu menjadi seorang istri dari Adam, dan istri menjadi penolong bagi Adam. Itu Kejadian pasal 2 ayat 18. Tapi kenyataan saat ini dua-duanya tidak beres. Laki-laki nggak beres, perempuan nggak beres. Padahal saya katakan laki-laki itu berfungsi sebuah istri itu harus suami ini. Suami ini, ya, saya terangkan ada tiga. Suami itu harus menjadi raja seperti Yesus. Raja artinya apa? Bertanggung jawab dalam rumah tangga, mencari pekerjaan, bertanggung jawab, mencari nafkah. Karena itu perintah dari Tuhan dari sejak awal.
supaya kamu mencari nafkah, bertanggung jawab kepada istri, anak-anak, bertanggung jawab pelayanan, bertanggung jawab dia menjadi seorang pemimpin, tapi tidak boleh otoriter. Harus menjadi imam, jadi rin, raja, imam, nabi. Imam artinya membawa istri, anak-anak semua lebih dekat dengan Tuhan. Membawa, mengayomi anak-anak dan istri untuk lebih mencintai Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, fungsi suami itu menjadi nabi. Hidup kudus, tidak boleh terjadi perselingkuhan. Banyak sekarang suami-suami tidak tanggung jawab, selingkuh, main seenaknya, terus menceraikan istrinya. Itu banyak terjadi. Termasuk istri juga sama, bukan menjadi penolong. Saya terangkan, tadi saya sudah terangkan. Suami tiga, manfaatnya itu rin. Menjadi raja, mencari nafkah, bertanggung jawab dalam rumah tangga. Harus berdiri di garis depan. Harus protek istri dan anak-anak. Bertanggung jawab dengan apa? Cinta kasih. Seperti Kristus menjadi juru selamat kepada jemaatnya. Dan kedua, harus menjadi imam. Menjadi imam, mengayomi. Membawa kerohanian istri dan anak lebih dekat dengan Tuhan. Dengan penuh cinta kasih. Dan ketiga, fungsi manfaatnya menjadi nabi. Hidup kudus, tidak boleh selingkuh. Karena Tuhan ciptakan kita. Laki-laki harus punya satu istri. Satu tulang rusuk. Bukan banyak tulang rusuk. Tapi saat ini banyak laki-laki itu berselingkuh. Banyak istrinya itu hidup di luar firman Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan di surga itu tempat barang yang kudus, tidak barang yang najis. Tapi oleh itu mari suami-suami, mari bersama saya sebagai laki-laki bertobat. Mencintai Tuhan Yesus, mencintai istri dan anak-anak. Jangan ada perselingkuhan. Lepaskan itu dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu semua saudara masih ada hal yang perselingkuhan, yang hidup tidak beres, mari bisa hubungin saya akan doa. Saya bersama istri akan sanggup untuk melayani Bapak Ibu saudara semua. Supaya hidup kita beres. Bisa masuk ke surga, asal hidup kita di dunia harus beres. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita benar, layak masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dan kalau fungsi istri juga tiga. Fungsi istri adalah sebagai penolong dalam Kejadian pasal 2:18. Penolong berarti seperti Roh Kudus. Roh Kudus juga dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 sampai 26. Roh Kudus berfungsi sebagai penolong. Roh Kudus memberikan nasihat, menjadi penghibur. Tiga ini fungsi dari istri. Memberikan pertolongan pada saat suami susah. Tolong, bukan perongrong, tapi penolong seperti Roh Kudus. Pada waktu suami susah harus menjadi penghibur, memberikan hibur, bukan menghujat, memaki, bukan. Harus dengan cinta kasih. Dan ketiga, harus memberikan nasihat firman Tuhan dengan penuh cinta kasih, seperti Roh Kudus sebagai penasihat, mengajar kita, membawa kita keluarga untuk secara utuh hidup dalam keturunan ilahi, keluarga ilahi, sehingga nanti berkenan kepada Tuhan. Itu keluarga. Dan berikutnya, kalau kita lihat berikut firman Tuhan berikutnya, intinya supaya kita hidup benar sama Tuhan. Jangan sampai main-main dengan dosa. Makanya dalam pujian ini saya katakan, dulu kita hamba dosa. Dulu kita hidup tidak benar. Tapi saat ini mari kita membawa, kita harus benar sama Tuhan. Seperti contoh ini dalam Alkitab. Bukan contoh, ini Alkitab katakan dalam Ulangan 24 ayat 13b. Saya baca, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Mari kita menjaga hidup kita supaya kita benar sama Tuhan. Kalau kita hidup benar sama Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Karena ingat bahwa dulu kita budak di Mesir, dulu kita hidup dalam dunia main-main dengan dosa, tapi sekarang adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, mari hidup memuliakan Tuhan. Seperti saya sebagai terakhir, saya mau baca 1 Korintus 6 ayat 20. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kartu muliakan Allah dengan tubuh. Mari, Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita sadar bahwa kita adalah orang Kristen. Kita sadar bahwa kita anak Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rumah tangga kita beres. Harus mencintai istri saya, mencintai istri dan anak-anak saya. Kita bangun keluarga yang sehat. Sehingga nanti seperti anak saya katakan kemarin kan. Anak saya pesan, jaga makanan untuk hidup sehat. Jadi jaga makanan sehat itu. Jaga kehidupan saya supaya menjadi di hidup kita makanan sehat, hidup sehat, makanan dari makanan sehat. Makanan ada dua, makanan jasmani, makanan rohani. Kalau makanan jasmani dunia ini tidak sehat, hidup rohani kita tidak sehat. Tapi kalau kehidupan makanan kita jaga hidup sehat, bergizi, hidup dilandaskan firman Tuhan, hidup rohani sehat. Sehingga kalau hidup rohani sehat, nanti kelak kita layak
masuk dalam kerajaan surga. Itu hidup menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita berdampak. Hidup kita menjadi dampak untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dulu aku hamba dosa, sekarang hamba Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dulu aku cinta dunia, aku sekarang cinta firman Tuhan. Haleluya. Dulu aku bersungut-sungut, haleluya. Aku sekarang bersyukur, haleluya. Dulu aku cinta diri sendiri, sekarang penuh kasih Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi senang hidup dalam tanganmu. Haleluya. Tuhanku serahkan hatiku padamu, Tuhan Yesus, lagi segenap hidup, haleluya, dalam tanganmu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan kita utamakan hidup kita adalah milik Tuhan, mati dan hidup milik Tuhan. Dan jaga makanan sehat, supaya dengan makanan kesehatan ini, rohani kita sehat, jasmani sehat, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.